Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk Taruna SMA Hang Tua 5 kelas 12. Nah, kali ini setelah kita belajar limit trigonometri, kita juga akan belajar limit di tak hinggaan. Artinya kita akan belajar tentang limit tak hingga. Ada 3 poin di sini. Perhatikan baik-baik poinnya. Kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian menghubungi guru mapel yang bersangkutan. Oke. Nah, yang pertama ada limit tak hingga pada bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu gimana sih? Bentuk aljabar itu seperti 5x tambah 3, 5x kuadrat tambah 5x min 4, seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk pecahan, tidak dalam bentuk akar atau yang lainnya. Nah, operasi aljabar di ketahinggaan hasilnya akan tetap tak hingga. Jadi misal kalian menemukan suatu bilangan tak hingga, dikalikan berapapun, dikurangi, dijumlah atau dibagi, maka hasilnya akan tetap tak hingga. Jadi contohnya limit x tak hingga 2x kuadrat plus 4, maka x-nya kita substitusikan sehingga 2 dikalikan tak hingga kita kuadratkan ditambah 4. Ingat konsep semula, tak hingga dioperasikan akan tetap menjadi tak hingga. Seperti itu. Kemudian setelah konsep limit tak hingga bentuk aljabar, kita belajar konsep limit tak hingga bentuk pecahan. Nah, cara mengerjakannya, yang pertama perhatikan pangkat terbesar dari variabel. Kemudian bagi masing-masing bilangan dengan variabel yang berpangkat paling besar. Dan yang ketiga, perhatikan ketentuan berikut. Kalau misalnya 1 atau suatu angka apapun dibagi dengan x bervariabel, x berpangkat tertentu, dan ini limitnya x mendekati tak hingga, hasilnya akan 0. Jadi ibaratnya bilangan apapun, misal 5 dibagi x pangkat 3, sedangkan x-nya nanti diganti dengan tak hingga, maka hasilnya akan 0. Atau bisa kita tulis 1 dibagi tak hingga adalah 0. Kemudian limit x mendekati tak hingga, x pangkat n akan menjadi tak hingga karena x-nya kita ganti dengan tak hingga, gitu. Atau bisa juga 1 dibagi 0 ini akan sama dengan tak hingga atau tak terdefinisi. Kemudian limit x mendekati tak hingga suatu bilangan karena tidak ada x-nya, maka tidak ada yang kita tidak ada yang kita ganti dengan angka tak hingga, maka hasilnya tetaplah A. Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan contoh-contoh soal mengenai limit tak hingga bentuk pecahan. Nah, kita kembali lagi. Ada 3 contoh soal untuk limit tak hingga bentuk pecahan. Kita coba kerjakan satu persatu. Mulai dari nomor 1. Dilihat di sini, pangkat x terbesar adalah x pangkat 3. Maka masing-masing angka, baik di pembilang maupun penyebut, kita bagi dengan x pangkat 3. Oke, dilihat seperti ini. 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3, kemudian 2x dibagi x pangkat 3 plus 5 dibagi x pangkat 3. Kemudian yang bawah 3x pangkat 3 per x pangkat 3 min 6x pangkat 2 per x pangkat 3. Dilihat dulu. Nah, yang bisa dicoret akan kita coret sehingga hasilnya seperti ini. Ini ada x pangkat 3 dicoret dengan x pangkat 3. Kemudian di sini ada x pangkat 1 dan x pangkat 3. Untuk lebih jelasnya, saya tuliskan di sampingnya ya. Berarti ini 4 min 2 per x pangkat 2. Kenapa? Ini pangkat 1, bawahnya pangkat 3. 3 dikurangi 1, hasilnya akan 2. Kemudian ditambah 5 per x pangkat 3.
Yang bawah ini kita coret juga. Jadi 3 min 6 per X pangkat 1. Karena ini pangkat 2, yang bawah pangkat 3. Seperti itu. Setelah itu kita gunakan konsep yang tadi. Ketika X berpangkat lebih besar ada di bagian bawah, maka hasilnya akan 0. Berarti ini 4 min 2 per X kuadrat. Ingat, 2 dibagi dengan tak hingga, X-nya nanti akan kita ganti dengan tak hingga, maka hasilnya akan 0. 5 dibagi dengan tak hingga pangkat 3, maka hasilnya akan 0 per 3 min 6 dibagi tak hingga, maka 0. Jadi jawabannya sudah terlihat 4 per 3. Seperti itu. Kemudian di nomor 2, kalau ada seperti ini maka kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurungnya. Artinya kita buka dulu kurungnya dengan mengalihkan pelangi. Seperti ini. 2X kalikan X terlebih dahulu, 2X dikalikan X, dan min 1 kali 3. Maka hasil akhirnya nanti adalah 2X kuadrat 6X kemudian min X per 4X plus 5. Dilihat di sini, bilangan berpangkat paling besar adalah X kuadrat. Yang lainnya X pangkat 1, ini juga X pangkat 1, dan X pangkat 1. Jadi nggak ada X dengan pangkat lebih besar yang lain. Maka masing-masing kita bagi dengan X kuadrat. Oke, 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus 6X dibagi dengan X kuadrat min X dibagi dengan X kuadrat, kemudian min 3 juga dibagi dengan X kuadrat. Yang bawah 4X dibagi dengan X kuadrat plus 5 dibagi dengan X kuadrat. Nah, di sini langsung saja ya, karena ini kita coret, maka ini 2. Ketika pangkatnya lebih besar yang bawah, hasilnya akan 0. Ini juga pangkatnya lebih besar yang bawah, hasilnya juga 0. Ini juga 0. Nah, perhatikan yang bawah juga 0 plus 0. Maka hasilnya 2 per 0. Ingat tadi, suatu bilangan ketika dibagi 0, maka hasilnya akan tak hingga. Seperti itu. Selanjutnya, yang nomor 3. Dilihat di sini pangkat terbesarnya berapa ya? Kalau misal ada yang jawab pangkat terbesarnya 2, maka coba diperhatikan ada bentuk akar di situ. Jadi pangkat terbesarnya bukan 2. Kalau ada X pangkat 2, kita berikan akar akan menjadi X pangkat 1. Kalau ada X pangkat 4 misalnya di akar, akan jadi X pangkat 2 dan seterusnya. Jadi akan jadi separuhnya. Maka pangkat terbesarnya bukan 2, melainkan X pangkat 1. Jadi masing-masing kita bagi X pangkat 1, tapi kalau masuk ke dalamnya akar, X pangkat 1 tadi menjadi X pangkat 2. Seperti itu. Maka seperti ini akar 9X kuadrat min 3X masing-masing dibagi X pangkat 2. Nah, tapi yang di luarnya akar tetap dibagi X pangkat 1 karena pangkat terbesarnya adalah X pangkat 1 sebenarnya. Kemudian X pangkat 1 kalau masuk lagi ke akar berarti menjadi X pangkat 2. Nah, seperti ini kita coret-coret yang memang bisa dicoret. Dan ingat, yang pangkatnya lebih besar yang bawah hasilnya nanti akan menjadi 0. Oke, kita hitung ini 9. Nah, di sini yang atas pangkat 1, yang bawah pangkat 2, maka hasilnya langsung 0. Plus ini 4
per akar 1 plus 0. Sehingga hasil akhirnya akar 9 berapa? 3 ya. 3 plus 4 dibagi akar 1. Tetap 1, maka 3 tambah 4 7. Nah, konsep terakhir adalah limit tak hingga bentuk pengurangan akar. Jadi, ada suatu aljabar berbentuk akar kemudian dikurangkan. Ada konsep tersendiri yaitu limit x mendekati tak hingga ax kuadrat plus bx plus c ada akarnya kemudian dikurangi dx kuadrat plus ex plus f, maka hasil akhirnya nanti adalah b min e per 2 akar a, di mana b dan e adalah konstanta dari variabel x dan a adalah konstanta dari variabel x kuadrat. Nah, selanjutnya ada 3 contoh soal yang perlu kalian perhatikan. Misal contoh pertama, a-nya di sini adalah 4, b-nya adalah plus 12 dan c-nya adalah 1. Kemudian di sini D adalah 4, E-nya bukan 4 loh ya, tapi negatif 4. Dan yang terakhir F-nya adalah 2. Maka kita masukkan ke rumus B min E per 2 akar A. B-nya 12 min E-nya bukan 4 tapi negatif 4. Berarti tulisannya seperti ini, per 2 akar A. A-nya adalah 4. Sehingga 12 plus 14 per 12 plus 4 per 2 akar 4. Berarti akar 4 kan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Maka 16 dibagi 4 hasil akhirnya 4. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada variasi soal di mana yang satu bentuknya akar, yang satu tidak, atau ada yang seperti ini di mana yang satu bentuknya tidak, kemudian dikurangi bentuk akar, maka kita harus mengubah yang tidak berbentuk akar supaya menjadi bentuk akar juga. Dengan catatan, ini bukan bentuk pecahan seperti itu. Nah, kita ubah x-2 menjadi bentuk akar dengan mengkuadratkan. Tapi perlu diingat, kalau negatifnya ada di bagian belakang, maka akan mengubah tanda. Tapi kalau bentuk yang tidak akar ada di bagian depan, tidak akan mengubah tanda. Maksudnya seperti ini. Limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat min 5x. Nah, ini min. Jadi tengah itu harus min. Karena apa? Karena bentuk pengurangan akar. Kemudian kita kasih kurung. Yang awalnya negatif menjadi positif, yang awalnya positif menjadi negatif. Apakah selalu begitu, Mem? Iya, selalu begitu ketika bentuk pengurangan akarnya yang belakang bukan bentuk akar. Jadi negatif awalnya menjadi x positif. Min 2 awalnya negatif menjadi plus 2. Nah, kita kuadratkan agar nanti bentuknya akar. Di sini sudah saya sediakan hasil perhitungannya. X plus 2 dikuadratkan, maka x plus 2 kali x plus 2. Dengan perkalian pelangi kita peroleh seperti ini. X kali x kuadrat, 2 kali x 2x, 2 kali x tetap 2x, dan 2 kali 2. Maka hasilnya x kuadrat min 5x dikurangi x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, dari sini kita langsung ke jawabannya. B-nya adalah negatif 5, E-nya adalah plus 4, A-nya adalah 1. Kalau di depannya x kuadrat nggak ada angka, maka angkanya dianggap 1. Setelah dihitung seperti itu, kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan E-nya berapa. Di sini A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya 0. Kemudian D-nya 1, E-nya 4, dan F-nya 4. Maka kita langsung masukkan ke rumus, di mana
B-nya adalah min 5. B min E per 2 akar A. Berarti min 5 min 4 per 2 akar 1. Kalau kita hitung, maka hasilnya adalah negatif 9 per 2. Nah, sama seperti nomor 2 tadi, di nomor 3 konsepnya tetap sama. Yang tidak berbentuk akar kita ubah menjadi bentuk akar dengan mengkuadratkan. Tetapi di sini tidak ada pengubahan tanda karena yang tidak berbentuk akar letaknya di depan. Jadi langsung saja limit X mendekati tak hingga akar, kita tadi sudah menghitung X kuadrat. Karena ini min 2, ini plus 2, maka X min 2 kuadrat akan sama dengan X min 2 dikali X min 2. Oh iya, yang di sini tadi X kuadrat min 4X plus 4. Kemudian dikurangi akar X kuadrat min 5X. Kalau sudah ditentukan A, B, C, D, E, F-nya dan kita masukkan ke rumus. B min E per 2 akar A. B-nya negatif 4 min E-nya negatif 5 per 2 akar 1. Nah, negatif 4 tambah 5 hasilnya 1. 2 dikalikan akar 1 tetap 2. Oke, dari situ, dari ketiga subbab limit tak hingga tadi, silakan kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan dan kerjakan latihan atau tugas yang telah disampaikan melalui model kalian masing-masing. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan dan sukses untuk kalian semuanya.